everyone, ketemu lagi. Kali ini welcome to my Bali vlog. Sebagai warga negara Indonesia yang mencintai tanah air, tentunya aku juga explore Indonesia, salah satunya Bali. First of all, ini aku lagi nyebrang dari Banyuwangi ke Bali. Kenapa nggak naik pesawat? Karena kebetulan aku dari Kawah Ijen Banyuwangi, jadi langsung aja cus nyebrang ke Bali. Nyebrangan dari Banyuwangi ke Bali membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Dan dari pelabuhan kita nyambung bus lagi selama 4 jam. By the way, selama nyebrang, air lautnya biru, jernih banget dan bisa lihat banyak ikan yang berenang. Aku enjoy dan happy banget selama nyebrang karena bisa lihat ikan-ikan. Dan tujuan utama aku adalah Ubud. Karena sampai Ubud malam, jadi ini adalah next day, kita sarapan dulu. By the way, homestay aku udah include sarapan ya. Hari ini aku mau rafting. Jadi ini aku turun ke bawah sungainya ya. I'm so excited tentunya karena ini first time aku rafting. Dari sini udah bisa dengar suara aliran air sungai ya. Ini tuh bikin aku wow, kayak seru banget nih. Aku raftingnya bareng 4 cewek turis dari UK. Mereka adalah bestie yang travel together. Di awal kita disambut sama batu yang di pinggir sungai itu berukiran Ramayana. Dan ini adalah tim rafting kita hari ini. Nah, di sini kita udah mulai ke bawah arus sungainya yang kenceng banget. Pokoknya ikutin aja keseruan kita rafting dan dengerin seberapa kita teriak-teriak karena seseru itu sih. Dan ini adalah guide kita, namanya Black Cobra. Black Cobra. That's Black Cobra. Pokoknya ini seru banget dan aku bakalan bikin ini ASMR. Let's go. I take a picture. Say cheese. Nah, gimana, seru banget kan? Ini kita udah mau mendarat dan semuanya pada turun berenang. Cuma aku yang gak berenang karena aku gak bisa berenang. Selesai rafting, aku ke sawah. Ini tuh remind me of my hometown banget karena banyak sawah juga. Suasananya pedesaan banget. Banyak anak-anak kecil main layangan. Tapi ini sawahnya belum terlalu hijau ya karena padinya baru ditanam. Abis dari sawah aku makan dulu karena lapar banget. Selesai makan, ini kita jalan ke suatu tempat. Katanya di sana itu sunsetnya bagus. Ini tuh aku lebih suka jalan kaki. Meskipun di sini panas, panasnya tuh nggak kayak Jakarta yang menyengat.
Nah, kita udah sampai. Ini nama tempatnya adalah Campuhan Ridge Walk. Ini tempatnya cantik banget asli. Kalian bisa lihat sendiri vibes-nya kayak tenang banget. Di sini juga banyak orang yang jogging. Tapi kayaknya ini bukan tempat yang tepat untuk sunset karena di sini pohonnya tinggi-tinggi dan nutupin matahari gitu. Next day, nggak lupa sarapan dulu. Hari ini kita ke Monkey Forest. Ini pintu masuknya unik banget ya, kayak gua. Dan bertemulah kita dengan banyak monyet di sini. Menurutku monyet adalah hewan terlucu karena tingkah dia tuh mirip manusia. Dan lihat monyet yang satu ini, aku pikir dia lagi santai, tiduran. Ternyata dia garuk-garuk dan dicium. Oh ya, di Monkey Forest juga ada pertunjukan tarian Bali. By the way, tarian daerah Bali kayak gini juga mengingatkanku akan kampungku karena banyak orang Bali juga di Sumatera, yaitu my hometown. Aku ingat banget dulu tuh pas aku masih kecil kalau aku nonton show tarian Bali kayak gini tuh aku takut banget karena tuh emang karakternya kayak serem gitu loh. Nah, sekarang pun kalau ngeliat topengnya kayak serem, tapi nggak ketakutan banget kayak pas masih kecil. Dan ini namanya adalah barong. Salfok sama patungnya, lihat deh kenapa coba. Pulang dari Monkey Forest, aku makan di salah satu restoran namanya This is Bali. Ini rekomen dari teman-teman rafting kemarin dan pas kita cobain emang enak banget. Malamnya kita nonton tarian daerah lagi yang ada di Pura. Tariannya berlangsung sekitar 1 jam, ada berbagai tarian. Itu kalau di kampung aku sering nonton Janger Bali, jadi ini bikin deja vu juga sih. Okay, so this is next day. Tebak hari ini mau kemana? Hari ini aku mau snorkeling. Jadi kita ke tengah laut dulu pakai perahu dan aku udah pakai life jacket di sini. So like I said before, sebenarnya aku nggak bisa berenang. Lah, nggak bisa berenang gimana mau snorkeling ya kan? Tapi aku pengen banget snorkeling dan kata guide-nya nggak apa-apa, nanti dibantu pakai pelampung dan diawasin. So ini dia detik-detik aku nyebur ke laut. Jujur aku sempet nggak jadi deh, takut tenggelam. Lalu aku disemangatin sama guide-nya dan mereka akan memastikan aku aman. Dan pas udah nyebur, aku beneran panik cause I really don't know how to swim. Di tengah kepanikanku, guide-nya bilang suruh lihat ke bawah laut dan pas aku lihat kayak wow, saking indahnya terumbu karang dan ikan-ikan di dasar laut, itu seketika membuat aku yang panik menjadi tenang dan dari situ aku semangat berenangnya. Tapi aku nggak lepas pelampung ya, beneran takut tenggelam. Terus sambil ditarik sama guide-nya. By the way, sorry videonya gak jelas banget karena posisinya di dalam air dan HP-nya pakai pelindung anti air jadi buram. Harusnya biasanya untuk snorkeling tuh pakai kamera GoPro, tapi nggak apa-apa. Aku udah happy banget karena nggak nyangka aku yang nggak bisa berenang ini tiba-tiba snorkeling. Ini masih kelihatan kan ikan-ikannya yang warna-warni, itu kayaknya ikan dori. Lihat banyak banget jenis ikan, ada jellyfish juga, cuma nggak ke video. Selesai snorkeling, kita kembali lagi ke perahu dan karena snorkelingnya lumayan lama 30 menitan, pas naik perahu pulang tuh aku mabuk karena kan ombak lautnya besar jadi perahunya goyang-goyang. Terus ini udah mendarat, aku makan dulu. Habis makan ini main ke Pantai Sanur. Kalian bisa lihat pantai di Bali ini tuh airnya beneran sejernih itu. Bahkan air sedangkal ini banyak ikannya. Terus banyak anak kecil yang nangkepin ikan. Aku kalau jadi mereka hidup di Bali tiap hari nangkepin ikan sih. Oh ya, di sini tuh ternyata banyak kelomang. Dulu waktu aku masih sekolah banyak yang jualan kelomang dan aku selalu beli banyak. Di sini tinggal nyomot doang ya. Nostalgia banget sih. Seru banget pokoknya, aku jadi koleksi kerang-kerang di sini. Terus kita ketemu apa ini ya, kayak ular. Coba deh perhatiin, apa mungkin ini belut? Aku nggak tahu juga. Menurutku laut itu tempatnya beragam binatang yang aku sendiri cuma tahu beberapa nama dari hewan laut karena lihat kayak ular tadi aku jadi geli dan aku melipir ke pinggir pantai. Keasikan nyari kelomang nggak kerasa kita di sini sampai sunset ya. Cuma sayangnya sunsetnya hari ini nggak terlalu bagus karena agak mendung. Tapi aku ada beberapa picture pas sunset dan ini cantik sih. Next day, hari ini bakalan seru banget karena aku rental sepeda dan aku akan bersepeda di pinggir pantai Nusa Dua dari ujung sampai ujung. Jadi aku bakalan telusuri seberapa panjang pantai Nusa Dua. Dan kalian tahu aku bersepeda tengah siang kayak gini jam 12-an, abis ini kulitku gosong. Pokoknya matahari di Bali bagus banget untuk yang suka tan skin. Tapi meskipun panas karena di pinggir pantai jadi udaranya tuh kayak segar dan sejuk. Pokoknya seru banget sepedaan kayak gini terus sambil nyapa orang-orang yang gak dikenal kayak say hello gitu ya, so akrab. Ini aku berhenti di, aku lupa namanya,
pantainya, tapi masuk ke sini bayar dan kita bisa lihat batu karang yang unik dan semburan-semburan air yang tinggi kayak gini. Lihat air yang kenceng kayak gini tuh agak ada seremnya tapi seru gitu. Jadi gimana ya ngedefinisinya? Oke, aku lanjut bersepeda lagi. Kita berhenti di sini karena cantik banget. Bunganya ini tuh bougainville dan lagi bermekaran, cantik banget. Akhirnya aku berhenti di sini dan foto-foto. Aku seneng banget nemu tempat ini karena bunga-bunga cantik gitu loh. Oh my god, you know, I'm just a girl. Oke, lanjut bersepeda lagi. Lihat deh pantainya, so pretty ya. Ternyata pantai Nusa Dua ini lumayan panjang, teman-teman. Aku mau sedikit cerita deh, bahwa dari awal aku sampai di Bali, menurut aku Bali itu vibes-nya udah bukan seperti Indonesia. Kalian tahu kenapa? Karena sejak awal dari Ubud, Sanur, dan sekarang di Nusa Dua yang ada cuma para foreigner di mana-mana. Paling aku lihat orang lokal cuma orang-orang yang jualan aja di sekitar pantai, di pinggir jalan, sama kayak pegawai restoran. Selebihnya orang yang lalu lalang bener-bener orang luar. Aku bertanya-tanya ya kan, lantas orang lokal Bali tuh tinggalnya di daerah mana? Mereka pada kemana gitu? Mungkin karena mereka penduduk asli di sini, jadi tempat-tempat ini udah biasa bagi mereka dan mereka menjalani aktivitas sehari-hari. Kayak fokus ke kegiatan mereka seperti kerja, sekolah, dan yang ke tempat-tempat ini cuma orang-orang yang holiday. Tapi banyak juga orang-orang luar yang udah menetap di sini. Mereka secinta itu sama Bali. Anyway, lihat jalanan ini, bambu-bambu estetik banget kan. Ini aku mau istirahat dulu ya, tapi nanti aku kembali lagi mau sunsetan karena capek banget dari siang sepedaan dan panas banget. Nah, ini kita udah kembali lagi mau sunsetan. Di sini banyak orang fishing. Kita nontonin mereka. Tapi sunsetnya hari ini nggak bagus juga karena mendung ya. Hari ini memang belum beruntung dan akhirnya ya udah kita pulang. Next day kita move ke Nusa Lembongan. Ini tuh small island yang ada di Bali dan kita kesininya nyebrang pakai perahu. Ini aku makan malam nyobain western food. Kelihatannya enak tapi aku nggak suka ya. Akhirnya abis itu mampir ke nama tempatnya dapur kecil kayak warteg gitu, bisa pilih lauknya. Nah, ini baru masuk di lidah aku sebagai lidah micin ya. Ini next day aku sarapan ke dapur kecil lagi karena enak banget dan lebih murah dari restoran. Karena Nusa Lembongan hanya pulau kecil dan jauh dari kota, di sini nggak ada transportasi umum ataupun ojek online. Jadi semua orang yang berkunjung ke sini rental motor. Dan kalian bisa lihat teman-teman gimana jalannya di sini. Mentang-mentang pulau kecil, jalanannya nggak terlalu diperhatikan ya. Tapi meskipun small island di sini tetap banyak turis loh. Tujuan pertama hari ini tuh ke hutan mangrove. Jadi ini kita diajak berjelajah di bawah hutan mangrove pakai perahu sampan. Lihat deh airnya hijau dan bersih banget. Aku kalau lihat air bersih kayak gini tuh rasanya pengen banget nyebur. Tapi aku cuma bisa celupin tangan aku aja ke sini dan ini airnya dingin banget. Ini di belakang ada bapaknya yang ngedayung. Meskipun siang hari dan panas banget karena pohon mangrove-nya tinggi-tinggi, jadi bikin sejuk banget di dalam sini. Airnya juga tenang banget. Tahu gak sih di sini kita bisa lihat banyak buaya? Bercanda. Enggak ya guys, di sini nggak ada buaya. Habis dari hutan mangrove, kita menuju ke pantai. Kita akan menjelajahi pantai yang ada di Nusa Lembongan. By the way, cuacanya hari ini cerah banget dan naik motor tuh berasa banget udara pedesaan yang bersih ya kan, nggak ada polusi sama sekali. Nah, ini kita udah sampai di salah satu pantai. Ini sekitar pantai sini banyak buah rambusia. Apa rambusia kah namanya? Oh, rambusa. Kenapa pakai sha seperti shilok, shireng? Kebanyakan nonton Inces itu ya. Oke, so far ini pantai favorite aku karena di sini tuh ombaknya gede banget dan nggak ada yang berenang di sini. Ya iyalah, ombaknya aja serem gini dan pantainya itu dikasih pagar. Jadi ada batas untuk pengunjung karena termasuk bahaya. Bahkan airnya aja bisa menyembur sampai keluar pagar batas. Memang sekencang itu ombaknya ya teman-teman. Oh iya, karena aku bilang airnya bisa sampai menyembur keluar pagar, aku adalah salah satu korbannya. Pantai ini tuh bukan pasir ya, melainkan batu-batu karang yang lumayan tajam. Saat itu aku lagi ambil video dan saking kencengnya air menyembur sampai keluar pagar batas dan mengenai aku. Aku mencoba menghindar dari air yang menyembur ke arahku. Jadi aku lari, terus aku malah kepleset di batu yang tajam, terus jempol kakiku ketusuk batu gitu, terluka. Ya, terus kalau aku lihat video pantai ini tuh jadi keinget dia sudah melukai jempol kakiku yang mungil ini. Ini adalah contoh seberapa besar semburan airnya.
Dan kalian perhatiin di sebelah kirinya itu ada pelangi. Cantik banget bisa ada pelanginya. Nah, selesai dari situ kita makan dulu. By the way, ini udah beda pantai ya, teman-teman. Selesai makan, mau explore Nusa Ceningan, yaitu pulau di samping Nusa Lembongan. Kesini kita nggak perlu pakai perahu. Ada jembatannya, dan jembatannya tuh ya ampun, ini kecil banget. Mobil nggak muat deh ini. Sesama motor aja papasan, aku agak ngeri ya, karena sempit banget. Ya, itulah kenapa di pulau kecil ini lebih tradisional, nggak ada ojek online ya. Tapi ini seru banget jadi challenge. Kadang bingung orang-orang yang tinggal di pulau ini gimana ya? Mereka transportasinya gimana? Karena di dalam pulau ini juga ada kayak supermarket yang besar gitu. Terus mereka belanjanya gimana? Tapi kalau lihat ke bawah banyak perahu-perahu besar, kayaknya barang-barangnya diangkut pakai perahu deh. Ribet nggak sih? Ya udahlah ya, kenapa aku sekritis itu? By the way, ini dia pantainya. Kita udah sampai. Cantik juga pantainya di sini. Oke, next day kita ikut one day trip ke Nusa Penida Island. Jadi kita dijemput pakai mobil carry. Seru banget. Aku first time naik carry, cuma ini ada kursinya dan ada atapnya ya. Jadi kita nggak kepanasan dan kehujanan. Nanti baru kita nyebrang pakai perahu ke Nusa Penidanya. By the way, jangan salfok sama jalanannya ya. Nah, ini dia. Pantai ini kayaknya yang paling ikonik di Bali. Ini namanya Kelingking Beach ya. Pantai ini emang paling unik sih dari pantai yang lainnya. Di sini tuh sebenarnya banyak banget orang. Sampai-sampai kita mau foto aja ngantri harus ganti-gantian. By the way, di sini juga banyak monyet. Mereka jadi objek foto. Lucu banget. Habis itu kita juga mampir ke Broken Beach. Pantai ini mungkin kalian sering lihat ya di postingan semua orang yang ke Bali. Mungkin karena ini include Nusa Penida trip ya, tapi memang unik juga. Setelah itu kita ke Angel Billabong. Pantai ini terkenal karena ombaknya yang besar, terus air semburannya tinggi. Cuma aku udah nggak asing sama pantai kayak gini karena sebelumnya aku juga udah ke pantai yang ombaknya besar juga. Nah, ini pulangnya perahu kita mogok. Padahal udah hampir sampai sebenarnya. Ini udah di pinggir ya. Airnya udah lumayan dangkal, mungkin selutut. Jadi orang-orang pada turun dan dorong perahunya bareng-bareng. Tapi yang boleh turun cuma yang pakai shoes aja karena takut kakinya ketusuk batu atau apa. Untung aja udah di pinggir, jadi dangkal. Gimana kalau di tengah laut coba? Kan gak lucu ya? Jadi kayak seru banget sih dorong-dorongin perahu gini. Dan gak lama perahunya nyala lagi, terus kita mendarat akhirnya. Ini kita pulangnya diantar pakai carry yang tadi. Seru banget sih, karena di sini tuh nggak ada bus ya, apalagi mobil pribadi. Malamnya finally aku bisa lihat bintang di sini dengan jelas, karena ini desanya sepi dan gelap sampai bisa lihat Milky Way di sini. Aku udah lama nggak lihat bintang karena di perkotaan nggak ada bintang, ketutup polusi. Next day, kali ini aku move dan memilih homestay yang view-nya pantai. Ini ruangannya kayak panggung gitu, naik ke atas, dan ini dari luar kayak gini. Penasaran gak gimana view-nya dari dalam pas kita buka pintu? Oke, next. Nah, ini aku udah di dalam. Kita buka pintunya dan kita lihat bagaimana view-nya. Tada! Cantik banget kan? Jadi aku makan siang dulu di salah satu restoran deket sini, dan restorannya ini view-nya pantai. Bayangin makan sambil view-nya begini. Udah paling oke sih ya. Habis makan ke pantai lagi mau nyari kerang sama ikan. Ini pantainya unik, ada kayak guanya gitu. Di sini tuh asal celupin HP ke air udah bisa lihat ikan-ikan ya. Even air sedangkal itu, airnya beneran sejernih itu. Ini beneran kalau rumah aku di sini, aku bakalan cari ikan tiap hari terus aku masak. Di sini juga banyak banget kepiting-kepiting besar, cuma susah di videoin karena mereka kita gerak dikit aja dia udah lari. Literally kalian bisa lihat di dalam air itu karena airnya sejernih itu, bersih banget. Ini aku lihat kepiting juga, tapi ini beda jenis deh. Cantik banget kayak batu karang. Dan aku sudah mengumpulkan berbagai kerang untuk dimasak. Enggak, aku bercanda aja kok. Di sini aku kembaliin lagi ke laut. Ya, ini udah last day guys, but I wanna show you view dari homestay aku in the morning. Ini beneran dream house banget sih. Bayangin rumah kalian view-nya begini ya. Bayangin aja dulu, kayak pagi-pagi bangun tidur, terus kalian buka pintu, terus view-nya kayak wow, cantik banget. Ini kayak bakalan healing tiap hari sih kalau rumahnya begini. Rasanya aku pengen berlama-lama di sini ya, tapi aku harus pulang. Menyebalkan sih.
Nah, gimana teman-teman Bali? Seru banget kan? Ini adalah last day aku sunsetan di Bali, yaitu di Pantai Kuta. Kenapa kemanapun aku pergi, last day sunsetnya selalu cantik. So, it's time to say goodbye. See you di videoku selanjutnya. Stay tune ya. Thank you for watching. Bye!